Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama bersehati berkumpul di tempat ini, kita mau tinggikan nama Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita ingat satu peristiwa yang pernah terjadi, yang tidak bisa dipungkiri lagi. Saat Yesus bangkit, orang-orang berusaha membungkam mulut-mulut orang yang menyaksikan untuk mengatakan bahwa Yesus itu dicuri. Tapi kenaikan Tuhan membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang ajaib yang terjadi. Yesus naik ke surga. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Dia. Kita akan berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Maha besar Tuhan kami yang ada dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami bersuka cita karena keajaiban-Mu. Pagi hari ini kami bersuka cita untuk kebesaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita untuk karya Tuhan yang terbaik, yang terindah, yang terbesar buat kami umat-Mu. Kami tidak pernah merasa rugi, merasa kecewa mengikut Tuhan. Dan kami mau percaya kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nikmati kasih-Mu yang terindah buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, haleluya, hati yang mulia, ya Yesus, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Jemaat Tuhan, luar biasa kita punya kasih Tuhan yang sangat mulia. Tidak ada kasih yang seperti Dia.
Engkau mulia. Yesusku, berikan pujian bagi Dia. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktu. Haleluya. Tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar di sepanjang hidup kita. Haleluya. Pengorbananmu Yesus. Haleluya. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
dalam hidupku, pengorbanan Kami bersukacita karena Kau yang Yesus. selamatkan. Oh haleluya. Engkaulah Oh luar biasa. Yesus, Yesus yang ku miliki dan ku hargai. Katakan dengan pujian ini, ada kuasa dalam darahnya. Dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Maukah kau ditebus? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Keselamatanku berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanku berharga, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ya, percaya, haleluya. Darah domba
kuasa dalam darahnya. Haleluya. Lepaskan Tuhan dari kebiasaan kami yang buruk. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanku berharga. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau berlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanku berharga. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Saudara dibebaskan oleh darah Yesus, amin. Saudara dibebaskan oleh darah Yesus, amin. Kita adalah umat ketebusan. Kita orang-orang yang diselamatkan. Perjalanan kita adalah perjalanan ke surga. Siapa yang setuju lambaikan tangannya? Haleluya, kita berjalan menuju ke surga, amin. Kita jalan menuju ke surga, amin. Haleluya, jangan pernah lelah, maju jalan bersama dengan Yesus. Haleluya, Yesus beserta dengan kami umat-Mu Tuhan. Jalan pergi ke negeri yang sama. Maju, maju, jalan dalam namanya Tuhan. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Maju, jalan pergi ke negeri yang senang. Maju,
haleluya. Satu kali sehabis berperang, kau berhenti dengan selamat. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, surga bukan diperkatakan kepada orang yang sudah sekarat. Surga bukan sebuah kata yang diingatkan kepada orang yang sudah lemah, tidak berdaya. Tidak hanya itu, tidak terbatas. Tapi surga perlu diingatkan kepada anak-anak muda, amin. Anak-anak muda perlu ingat surga. Bapak Ibu jemaat Tuhan ingat surga, supaya jalan kita tetap. Ingat surga supaya jalan kita tetap dalam jalannya Yesus. Amin. Haleluya. Kita sudah diselamatkan, jalan dengan Yesus. Tujuan kita adalah jangan sebut tujuan kita surga yang mulia. Haleluya. Haleluya. Satu kota tanpa malam itulah surga. Haleluya. Kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa surga yang mulia. Aku hidup ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku hidup ke sana buat selamanya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa surga yang mulia. Aku hidup ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku hidup ke sana bersamanya. Inilah apa tujuan dalam hidupku, ingin bertemu Yesus Tuhan, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa surga yang mulia. Aku hidup ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa surga yang mulia. Aku hidup ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya.
Yesus Tuhan, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapan tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhan, katakan ingin bertemu dengan Yesusmu. Ingin bertemu Yesus Tuhan, Raja damai. Ingin bertemu dengan Yesus. Ingin bertemu Yesus Tuhan, Raja. Sekali lagi, ingin bertemu Yesus. Haleluya. Ingin bertemu Yesus Tuhan, Raja damai dalam hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus sediakan tempat di surga buat kita. Amin. Haleluya. Tempat yang indah di surga yang mulia. Sekarang kita masih dalam dunia banyak penderitaan, tapi Roh Kudus diberikan buat kita untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, untuk mengingatkan kita. Roh Kudus seringkali berbicara pada hati kita untuk membuat kita sabar dalam dunia ini, untuk kita membuat tidak lelah. Ada firman yang berbicara kepada kita. Ada firman yang berbicara buat kita. Temui firman itu dalam hati kita. Saat kita ketemu firman, Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus diberikan bagi kita. Oh, terima kasih Yesus karena Engkau sudah naik ke surga. Kami percaya janji-Mu. Kami yang dalam penantian, kuatkan kami. Kami yang dalam menanti kedatangan-Mu, kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Roh Kudus mengalir, penuhi hidupku. Kekuatan penolongku, berkuasa atasku. Roh Kudus mengalir, sembuhkan dan pulihkanku dengan kuasa-Mu, Roh Kudus.
tujuan kami surga yang mulia. Kami mau sampai ke tujuan kami surga yang mulia. Bersama dengan Engkau ya Allah. Berkumpul bersama-Mu Yesus.
Kudus dalam hati kami, dalam hidup kami sepanjang hidup ini Tuhan. Selagi kami masih diberi kesempatan untuk menumpang dalam dunia ini, Roh Kudus kami mohon pendampingan-Mu, mohon penyertaan-Mu, mohon peneguran-Mu, mohon pengajaran-Mu Tuhan. Supaya langkah kami yang dari awal yang kami tetapkan tidak terhanyut dengan arus-arus dunia, tapi langkah-langkah kami tetap menuju ke surga. Sampai kami bertemu dengan Yesus di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau dan kami bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan perkataan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan karya-karya firman Allah. Berkati kami dengan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan penuh syukur kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama berkata haleluya. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Benarkah Yesus naik ke surga? Sebuah pertanyaan yang sering kita dengar. Apakah benar Yesus naik ke surga? Banyak orang meragukan itu. Orang yang meragukan ketuhanan Yesus membuat mereka juga meragukan kenaikannya ke surga. Jadi orang yang meragukan ketuhanan Yesus pasti meragukan Yesus naik ke sorga. Bagaimana dengan kita? Kalau sampai hari ini ada banyak orang yang meragukan kenaikan Kristus, maka kita harus benar-benar yakin bahwa Yesus naik ke sorga. Amin. Yesus naik ke sorga. Kita harus yakin, keyakinan kita bahwa Yesus itu Tuhan akan membuat kita percaya bahwa Yesus naik ke sorga. Keyakinan kita akan Yesus adalah Tuhan membuat kita semakin yakin bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Jadi kita tidak boleh ragu dan diragukan oleh apa dan siapapun. Seperti apa yang Alkitab katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi perhatikan apa yang Alkitab katakan kepada kita. Yesus benar-benar naik ke surga. Dan kenaikannya disaksikan oleh banyak orang. Kemudian Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama waktu dia terangkat ke surga. Firman Allah berkata, terangkatlah ia ke surga. Jadi kenaikannya ke surga adalah benar-benar fakta. Bukan sekedar cerita, tapi benar-benar fakta. Jadi murid-muridnya menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Alkitab menulis ketika mereka sedang menatap ke langit ketika Yesus naik, ketika mereka sedang menatap ke langit. Mereka sedang menatap ke langit. Siapa mereka ini? Yang pertama adalah murid-muridnya. Ini bicara saksi di bumi. Ada dua kesaksian dari tempat yang berbeda. Satu murid-muridnya di bumi. Dia menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Yang kedua adalah malaikat-malaikat makhluk surga. Bicara saksi dari surga. Cukup apa yang kita dengar firman Tuhan. Ada saksi di bumi, ada saksi di surga. Bukan apa kata orang, bukan apa kata murid-muridnya.
Kalau murid-muridnya berkata, mungkin orang bisa berkata, ya pantas saja karena mereka murid-muridnya, ya pasti bela gurunya. Tapi ini Alkitab, saudara, yang katakan firman Tuhan. Ini bukan rekayasa, bukan khayalan, tapi fakta, saudara. Surga mengaminkan, surga menyaksikan. Alkitab menyatakan kebenarannya bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Lalu di mana surga? Kalau kita membuka Yohanes 14 ayat 3a berkata begini. Yohanes 14 ayat 3a, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi, ini Yesus yang berkata. Apabila aku telah pergi ke situ, ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi sorga itu tempat. Tempat. Kalau bicara tempat tinggal. Tempat tinggal yang kekal. Yesus pergi ke mana? Dia bilang ke rumah Bapakku banyak tempat. Jadi sorga itu tempat tinggal Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau kita membaca ayat 2a berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti sorga itu rumahnya Bapa, rumahnya Allah Bapa, rumahnya Yesus Allah Anak, dan rumahnya Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Kalau Bapa, dia Allah, Allah Bapa, kita tidak menyembah tiga Allah, tapi satu Allah bertiga pribadi. Kalau Bapa itu Allah, dia pribadi, maka dia punya kehendak. Dia punya, katakan, pekerjaan Bapa dalam perjanjian lama kita melihat. Lalu kalau Yesus itu Allah, maka dia juga bekerja, pekerjaan Yesus, menyelamatkan manusia. Maka Roh Kudus, dia Allah, dia juga punya pekerjaan. Jangan memberhentikan pekerjaan Roh Kudus. Dimulai di Kisah Rasul pasal 2. Nah saudara, kembali kita melihat surga rumah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kita menyembah satu Allah yang bertiga pribadi. Bukan 3 Allah. Surga rumah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah kita bertanya, nah di mana surga? Di mana surga? Firman Allah katakan di tempat tinggi waktu Yesus naik ke surga. Tempat yang tinggi. Perhatikan Efesus 4 ayat 8a berkata begini. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Tatkala ia naik ke tempat tinggi. Nah di mana tempat tinggi itu? Ayat 10 kita baca. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Tempat yang tinggi. Firman Allah katakan, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Langit atau disebut Syamayim. Tempat, katakan, firman Allah katakan, dia naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Lalu kita bertanya, langit yang mana? Di mana dia tuju terus, dia naik. Ada berapa langit, ada berapa tingkat. Dikatakan dia jauh lebih tinggi daripada semua langit. 2 Korintus 12 ayat 1-2 menjelaskan kepada kita. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi sorga itu lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi. Karena itulah sebabnya waktu Yesus naik. Waktu muridnya menatap ke langit. Kita bersyukur ada ornamen yang membuat kita bisa melihat ke atas. Kalau saudara melihat ke atas langit. Tapi ini atmosfer. Kalau kita bicara tentang dunia kita, langit yang pertama itu disebut atmosfer bumi. Yang bisa dilihat dengan kasat mata. Ada awan. Nah Allah menciptakan bumi dengan atmosfer. Supaya memberi kehidupan manusia. Kita baca Kejadian 1 ayat 20b. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi kita tahu bumi kita, bumi di mana kita tinggal, ada
atmosfer bumi. Ada pesawat terbang dari negara kita bisa ke negara yang lain. Masih di bumi. Masih di bumi. Ada jet, mungkin kita dengar kilat halilintar, itu masih di atmosfer bumi. Nah, di atas langit yang pertama ini, atmosfer bumi, ada langit yang lain. Langit yang kita sebut langit yang kedua, atau ruang angkasa. Orang menyebut itu jagat raya, yang nyaris tidak terbatas. Orang mau coba naik ke bulan, kita melihat ada biliunan planet bumi. Dari bumi kita ini satu dari 8 planet yang mengelilingi matahari. Jadi ini yang dikatakan langit yang kedua, di mana ada bulan, bintang, matahari. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Bulan, bintang, matahari itu bukan di dalam bumi. Bumi ada atmosfer bumi, ada burung terbang, pesawat. Di luarnya ada angkasa raya, di situ Tuhan tempatkan matahari, bulan, dan bintang. Kita baca Mazmur 8 ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu dan buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Allah kita. Luar biasa Yesus Tuhan itu. Dia ciptakan bintang, bulan, matahari, bersinar, bergerak masing-masing pada orbitnya yang telah diatur secara tertib oleh Tuhan. Para ahli coba mengukur dengan kecepatan cahaya, jarak antara bumi dengan matahari itu 150 juta kilometer. Dari bumi ke matahari. Matahari luar angkasa. Bumi, katakan langit pertama, lalu langit yang kedua, 150 juta kilometer. Nah, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa luasnya yang disebut jagat raya atau alam semesta. Langit di luar atmosfer bumi kita ini, lalu betapa kecilnya bumi ini, lalu betapa kecilnya manusia. Firman Allah katakan bumi itu seperti debu di hadapan Tuhan. Siapa kita mau membanggakan diri? Kalau bukan Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, karena Tuhan, amin, tepuk tangan bagi dia. Langit ketiga, suatu langit yang tidak terhampiri, berada jauh di atas langit yang kedua. Langit yang pertama, atmosfer bumi, ada pesawat terbang, ada burung-burung terbang, lalu ada cakrawala, jagat raya, ada matahari, bulan, dan bintang. Nah, langit yang ketiga, itu jauh dari langit yang kedua, dan tidak mungkin terhampiri jauh. Nah, disinilah Rasul Paulus diangkat oleh Tuhan. Yesaya 66 ayat 1 berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Betapa besarnya Tuhan, betapa agungnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 jelas siapa yang menciptakan langit dan bumi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kejadian 1 juga menjelaskan Roh Allah melayang-layang. Roh Kudus juga pencipta langit dan bumi. Yesus pencipta langit dan bumi. Bapa pencipta langit dan bumi. 3 pribadi tapi satu. Allah yang tunggal. Jadi kita melihat begitu jaraknya jauh. Jarak benda yang ada di langit kedua ini, matahari, bulan, dan bintang, yang disebut jagat raya itu, ke langit yang ketiga itu tidak bisa dihitung jaraknya, dan orang tidak mampu menghitung. Orang tidak mampu menghitung. Jauh sudah jaraknya. Karena itu manusia tidak mampu ke surga. Karena itu manusia tidak mampu ke surga tanpa Tuhan turun ke dunia. Amin. Tanpa Tuhan turun ke dunia. Sebab itu Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal turun ke dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan usaha manusia. Jangan berusaha cari surga. Percaya Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Dia jalan ke surga. Pada waktu Yesus disalib,
waktu dia disalib untuk mengampuni dosa kita. Ada dua penyamun yang disalib kiri kanan Yesus. Salah satu menghujat, kalau engkau anak Allah turunlah. Dan tolong kami, engkau turun kalau engkau anak Allah. Tapi yang satu berkata, kita patut dihukum karena kita berdosa. Lalu dia berkata kepada Yesus, ingat aku ya Yesus, waktu engkau ke surga. Waktu itu Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kita tahu jarak yang tidak bisa terhitung surga. Tapi di dalam Yesus, apa yang manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, tepuk tangan bagi dia. Tidak ada yang mustahil. Percaya hanya kepada Yesus dan jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan dia. Hanya dia penyelamat. Hanya dia yang bisa menyelamatkan. Yesus naik ke surga. Menjelaskan kepada kita yang pertama, tugasnya di bumi sudah selesai. Bapa karuniakan anaknya. Tugasnya selesai, dia naik ke surga. Jadi tugas yang kita melihat Yesus naik ke surga menjelaskan. Yang pertama tugasnya di bumi sudah selesai. Waktu dia berkata sudah selesai, maka selesailah misinya di bumi. Maksudnya tugas yang Allah Bapa berikan kepadanya itu, dia selesaikan dengan kematiannya di kayu salib. Jadi semua orang yang percaya kepadanya pasti selamat. Amin. Semua orang yang percaya pasti selamat. Jangan tinggalkan Yesus. Di dunia orang bisa diukur dengan waktu. Tapi surga itu kekal. Jangan sampai kita ketinggalkan Kristus. Karena kondisi situasi, karena perkataan orang lain mungkin. Lalu kita mau tinggalkan Tuhan. Jangan sampai. Kita mau tetap setia. Firman Allah tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kecuali orang yang menolak. Dalam ayat 18 dari Yohanes 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kenaikan Yesus ke surga menyatakan misinya sudah selesai. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga itu memperdamaikan manusia dengan Allah. Maksudnya dengan Bapa. Kita tahu karena dosa manusia jauh dari Tuhan. Manusia terpisah dari Allah. Tapi kematian Kristus memperdekatkan kembali kita dengan Allah Bapa. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Firman Allah katakan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri. Oleh Kristus maka manusia diperdamaikan dengan Allah karena salib Kristus. Hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Itu menjelaskan kematiannya bagi dosa kita, pengampunan kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku, nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, mari kita menyanyi, menyembah Dia. Hatiku tetap menyembah-Mu. Nyatakan
yang di atas semua angkat tangan. Katakan sama Tuhan. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Mari semua berkata, kalau ku hidup bagimu Tuhan, kalau ku hidup. Pendeta David akan Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Pendeta David berdoa. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dengan iman katakan, kalau ku masih hidup saat ini, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. mari pagi hari ini milikilah cara pandang yang benar kepada Allah. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kalau ku masih hidup, betapa dahsyatnya Allah bagi saudara dan saya. Betapa baiknya Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dunia tak bisa menggantikannya. Dengan lembut katakan, kalau ku yes Lord, kalau kita ada pagi ini, semua karena kebaikan Allah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan lembut katakan, kalau ku masih Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sekali lagi dengan iman katakan, kalau ku masih hidup. Angkat kedua tangan kita menyembah kepada Tuhan pagi ini. Berterima kasih buat karyanya yang tidak pernah berubah. Dia menyediakan tempat bagi kita yang setia. Mari memuji Allah dengan kesungguhan hati. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa. Oh yes Lord. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah.
Sungguh ajaib Engkau. Sungguh dahsyat Engkau yang Allah rela menghambakan diri menjadi seperti manusia tapi tidak berdosa. Proyek yang besar mengangkat hidup manusia yang sebetulnya karena ulah dosa manusia pertama kami harus masuk dalam penghukuman. Tapi lewat karya penebusan-Mu, Engkau disalib, Engkau mati, tapi Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau ada di surga dan sekarang menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Satu kebanggaan bagi kami punya Allah seperti Engkau. Ya lama-lama sangka lama. Kuralama ya sekia lama takana lama ya sangka lama taku ya lama. Kami selamat karena penebusan-Mu. Kami selamat karena karya-Mu. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dari waktu-waktu yang lalu. Pengiringan kami tidak kandas di tengah jalan oleh situasi dan apapun. Tapi kami tetap setia. Sampai langkah kami yang terakhir. Kami tetap Yesus, percaya Yesus, tetap Yesus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Meteraikan firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi umat yang semakin mengerti kehendak-Mu. Umat yang menyenangkan Engkau. Dan kami percaya hidup kami tidak sia-sia. Tapi hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup kebahagiaan. Karena surga menjadi bagian kami kalau kami tinggalkan dunia ini. Berkati hamba-Mu, hikmat dan marifat otoritas ilahi selalu ada dalam hidup hamba-Mu. Pakai hamba-Mu terus menjadi mitra kerja-Mu. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih kalau hari ini Engkau lengkapi hamba-Mu suami istri. Pendeta Samuel Yuwono dan Pendeta Susianawati Raharjo. Genap 40 tahun. Engkau lengkapi kebahagiaan dalam memasuki rumah tangga mereka. Terima kasih. Terus hikmat-Mu turun atas mereka berdua. Kesehatan, panjang umur turun atas mereka berdua. Agar mereka menjadi gembala yang dipakai Tuhan. Diberkati, memberkati jemaat Alfa Omega. Dan setiap orang yang dijumpai. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh anak-anak menantu dan cucu. Lengkapi dengan alat-alat kemuliaan-Mu dalam pengiringan mereka. Untuk mereka tetap melihat kebaikan Tuhan menyertai GPDI Alfa Omega. Bukan hanya hari ini genap 40 tahun pernikahan gembala di tempat ini. Tapi untuk esok dan seterusnya. Gedung ini, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Akan penuh dengan orang-orang yang mencari Engkau. Dan mereka dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat paripurna ibadah pagi hari ini. Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat roti dia lebih tinggi dari kepala kita. Dia ada di sini. Dia hidup. Dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat korban-Mu. Terima kasih Roh Kudus mengingatkan kami. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Angkat lebih tinggi cawan atas kepala kita.
dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada hari ini dan selama-lamanya. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.